Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Untuk mulainya, silakan teman-teman buka Laragonya. Kita akan jalankan kembali Apache-nya. Kita start. Nah, kita akan coba buka localhost-nya. Oke, localhost-nya sudah berjalan lah. Kita buka terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan, cd, PHP tutorial, kemudian 04. Control flow ini ya, kita akan buka code insidernya atau Visual Studio Code-nya. Nah, ini ya. Nah, kita akan pelajari terkait dengan ini ya. Eh panduannya. Nah, kita akan pelajari terkait dengan perulangan for. Nah, perulangan for di PHP adalah salah satu bentuk perulangan yang paling umum digunakan. Perulangan ini digunakan untuk mengulang sebuah blok kode sejumlah kali ini berarti jumlah loopingnya ya yang telah ditentukan sebelumnya. Struktur umum dari perulangan for di PHP seperti ini ya. Kita ada perintah for-nya, kemudian di sini ada init-nya. Nah, ini di sini kita katakan ya, init menentukan nilai awal variabel penghitung. Biasanya $i kemudian sama dengan apa gitu kan. Kemudian kondisinya ini sebuah boolean yang harus dipenuhi ketika bernilai false, maka dia akan keluar dari loopingnya. Kemudian ini increment untuk pertambahannya. Biasanya ini increment untuk penambahan nilai dari init ini. Nah, kemudian di dalamnya ada blok yang akan dieksekusi. Nah, kemudian ada kurung buka dan kurung tutup. Ini adalah scope dari blok yang ditentukan oleh for. Nah, itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada perintah for. Nah, kemudian di sini ada variabel $i yang isinya adalah 0, berarti ini dimulai dari 0. Kemudian ini i-nya bersifat boolean ketika dia akan selalu diulang sampai dia bernilai i-nya kurang dari 5. Berarti sampai dia 4 itu akan terus berjalan. Kalau udah sampai ke 5, dia akan keluar dari loopingnya. Ini incrementnya pertambahannya adalah 1. I++ artinya ini bertambah 1. Nah, ini akan terus dicetak selama dia bernilai true. Nah, dalam contoh di atas perulangan akan dijadikan 5 kali karena variabel hitungan dolar. Nah, silakan teman-teman nanti bisa baca sendiri ya. Kemudian dari sisi flowchart, kalau misalkan kita lihat seperti ini kira-kira ya. Ini ada start untuk memulai sebuah aksi ya. Kemudian ini ada start atau inputan yang dilakukan. Di sini ada kondisi. Ini start ini bisa jadi tadi $i ya. Nah, ini kondisi yang harus dipenuhi. I kurang dari 5 itu selama dia terpenuhi, dia akan masuk ke statement ini. Nah, dia akan mengulang terus sampai dia menemukan hasilnya adalah false. Kalau misalkan dia menemukan false, maka dia baru akan ke end. Nah, seperti yang tadi dicontohkan, dia akan mengulang terus sampai 5 kali dan dia akan keluar ketika sudah sampai ke 5. Nah, ini flowchartnya seperti ini. Nah, kita akan coba buat sebuah file untuk contoh ya. Kita akan buat sebuah file perulangan for misalkan ya. .php. Ingat teman-teman, ketika membuat filenya ini tidak boleh ada spasi kosong ya. Jadi kalau misalkan dia sebuah kata mau dipisahkan boleh dengan sambungan seperti ini, ataupun yang penting jangan ada spasi kosong. Ini contohnya saya membuat underscore ya. Tapi ini tidak baik. Yang bagusnya ini disatukan. Jadi yang bagusnya ketika teman-teman membuat nama file ini seperti ini ya. Nah, tidak boleh ada pemisah-pemisah ya. Perulangan for misalkan. Nah, baru di sini kita buat sebuah tag yang menyatakan isi codingnya adalah PHP. Nah, pertama kita akan membuat sebuah perulangan dari 1 sampai 5 seperti yang tadi dicontohkan ya di dalam materinya. Kita akan buat for, kemudian di sini dalam kurung $i ini akan kita mulai dari 1 lah contohnya. Kurang dari 10 perulangan kita akan ambil ya. Nah, jadi kita akan membuat sebuah perulangan mulai dari 1 dan akan berhenti ketika si i-nya ini kurang dari sama dengan 10. Jadi ya dia akan mengulang 10 kali. Ini akan dicetak i-nya dan dia akan membuat baris baru. Nah, ketika udah selesai, kita akan tambahkan di sini sebuah untuk membuat garis ya, HR.
Seperti ini, kemudian kita akan tambahkan di sini untuk BR-nya ya. Kita akan tambahkan untuk BR-nya. Oke, kita save. Nah, sekarang kita akan coba untuk jalankan. Nah, pertama kita akan masuk ke folder PHP tutorial. Nah, kemudian kita akan masuk ke folder 04 control flow. Nah, di sini ada ya flowchart, if ada flowchart. Nah, yang tadi kita buat adalah perulangan for. Ini bisa kita klik. Nah, lihat kita membuat perulangan dari 1 sampai dengan 10 di sini. Nah, tadi kan kita membuatnya ini ya. Perulangan ke 1 sampai dengan 10 diulang. Ini contoh kita membuat sebuah perulangan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita membuat yang incrementnya ini bukan 1 ya. Misalkan saya mau membuat ada totalnya ya. Misalkan totalnya kita buat 0, kemudian kita akan buat sebuah perulangan for. Nah, ini akan saya buat $i juga sama dengan 2 ya. Kita mulainya dari 2. Kemudian kita akan I-nya kurang dari sama dengan $10. I kurang dari sama dengan 10. Nah, di sini kita akan tambahkannya bukan 2 ya, bukan 1 ya, tapi kita akan tambahkan 2 plus 2. Artinya dia akan bertambahnya 2. Nah, seperti ini. Plus sama dengan 2. Baru kita tambahkan ke sini. Totalnya kita akan isi dari sini. Kemudian kita akan cetak juga dengan echo I-nya kita cetak. Kita tambahkan di sini sebuah BR ya, supaya I-nya ini dia turun ke bawah. Kita save. Nah, kita tambahkan untuk mencetak totalnya. Kita akan echo total. Kita save. Nah, kita akan refresh. Nah, di sini ada error ya. Nah, token ini. Nah, ini plus sama dengan 2 ini tidak ini ya, ini harus ditambahkan di sini $i-nya. Mana? $i. Nah, $i plus sama dengan 2 ini. Tadi tidak kita definisikan. Nah, sekarang sudah tidak ada error, harusnya ini bisa. Kita refresh tuh. Dia 2, 4, 6, 8, 10 dan ini adalah totalnya 30. Nah, itu ya perulangan yang kita bisa gunakan menggunakan for. Secara sederhana seperti itu. Nanti untuk lebih detailnya ketika kita digunakan ketika kita membuat sebuah aplikasi ya. Nah, ini untuk pemahaman dasarnya mungkin ini seperti ini. Nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri untuk sebuah perulangan, apakah misalkan bilangan ganjil, bilangan genap, ataupun modulus bisa dengan menggunakan perulangan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.